Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah sekalian yang membawa kendaraan roda 4 atau roda 2, kami ingatkan agar bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, agar nantinya jamaah yang akan menyusul sampai bisa mendapatkan tempat parkir yang layak. Dan juga kami beritahukan kepada jamaah sekalian yang masih berada di luar, kami persilakan untuk masuk dan mengisi saf yang ada di depan, agar nantinya jamaah yang akan masuk dan sampai tidak mengganggu ibadah yang akan kita laksanakan. Dan juga kami mohonkan kepada anak-anak sekalian agar bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita bisa hadir kembali ke masjid yang kita cintai ini dalam begitu banyak berkah. Alhamdulillah hujan, dan semoga semua berkah yang ada ditumpahkan kepada kita semuanya. Dan semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua sebagai umatnya kelak bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian berkenaan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan Masjid Rukis. Kami laporkan bahwasanya sampai dengan hari ini pengeluaran kita adalah Rp3.215.000 dan pemasukan kita adalah Rp3.025.000. Jadi sampai dengan saat ini kas kita adalah Rp29.020.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hari ini tanggal 30 Jumadil Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 21 November 2025 Masehi. Pada hari ini adalah jam 11. Alhamdulillah, khotib dan imam sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Watang Hidman LC. Dan nantinya muazin kami mohonkan kepada Ustadz Asep. Dan juga perlu kami sampaikan kepada jamaah semuanya bahwa di masjid kita ini memiliki berbagai fasilitas, diantaranya adalah kita memiliki perpustakaan yang ada di sebelah kantor di bawah menara yang boleh dimanfaatkan oleh siapapun jamaah sekitar masjid ataupun musafir lainnya. Di sana banyak sekali buku berkenaan dengan ilmu sosial, politik, agama, dan ilmu lainnya. Sehingga kalau ingin membaca bisa menghubungi DKM. Dan juga kita memiliki ambulan yang bisa dimanfaatkan oleh jamaah sekalian, baik membawa orang sakit ataupun membawa jenazah yang akan dimakamkan dimanapun di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan juga kami beritahukan kepada jemaah sekalian bahwasanya program kegiatan kita diantaranya adalah pengajian bapak-bapak yang selalu kita laksanakan setiap malam ba'da maghrib sampai dengan isya, yang dibimbing oleh Ustadz Chandra dan juga Ustadz Dedi Ebrizal. Dan juga pengajian ibu-ibu siang Selasa dan Jumat, dan pengajian anak-anak di TPQ hari Selasa sore sampai Sabtu ba'da asar.
dan juga pengajian Selasa malam yang dibimbing oleh Ustadz Latif dalam rangka memperbaiki bacaan dan tahsin. Dan seluruh kegiatan pengajian tersebut bersifat gratis. Maka dari itu kami harapkan peran serta dari jamaah semuanya agar bisa berpartisipasi sehingga kita semua bisa terbebas dari buta huruf dalam membaca Al-Quran. Dan juga kegiatan tausiah subuh Jumat yang selalu kita laksanakan, yang dilanjutkan dengan sarapan bersama, dan setelahnya sholat subuh kita membagikan beras kepada kaum mustahik yang alhamdulillah saat ini baru mencapai 20 penerima. Tidak menutup kemungkinan dengan bantuan sedekah dari jamaah semuanya bisa mencapai lebih luas lagi, sehingga saudara-saudara kita tidak ada yang tidur dalam keadaan lapar. Dan juga kami beritahukan bahwasanya tabungan kurban sudah kita mulai beberapa bulan yang lalu dengan total Rp2.750.000 yang bisa diangsur setiap Jumat Rp50.000, dan nantinya beberapa bulan menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha kita bisa kalkulasikan kelebihan ataupun kekurangannya akan diberitahukan kepada seluruh peserta. Dan sampai dengan saat ini sudah ada 3 kelompok menuju 4 kelompok. Kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh sebab itu kami harapkan perhatian dari jamaah semuanya, semoga kita mendapatkan manfaat dari apa saja yang disampaikan oleh Khatib. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد إلى يوم القيامة. فيا عباد الله، أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، فإن الأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهادي هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita masih diberikan nikmat untuk melaksanakan aktivitas kita yaumiyah. Terkhusus pada detik ini juga kita diberikan kesempatan untuk berhadir melaksanakan ibadah salat Jumat di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita dan lain sebagainya. Namun seruan itu kita indahkan sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita, idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Sebagai nabi akhir zaman, orang yang nanti kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhir nantinya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan beliau, duduk di majelisnya beliau, menjadi tamu Allah yang agung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bahwasanya ketika kita bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, tentu nikmat itu akan Allah lipat gandakan dengan cara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya nikmat itu tidak akan Allah putuskan. Nikmat itu tidak akan Allah cabut, tetapi Allah sampaikan kepada kita peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sama melihat, tentu kita sama-sama merasakan bagaimana tentara-tentaranya Allah sudah mulai berhadiran, sudah mulai mencoba daripada iman kita semuanya. Baik itu longsor, baik itu angin, baik itu banjir dan lain sebagainya, berbentuk daripada bencana alam musibah yang tidak pernah berhenti di tengah-tengah kita semuanya.
Tentu hal ini tidak lain dan tidak bukan daripada kesalahan yang lain, bukan daripada sebab-sebab yang lainnya, melainkan dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di setiap daripada makhluk Allah, besar dan kecil, nampak dan tidak, nikmat itu selalu tercurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat berupa kesehatan, baik itu nikmat berupa kesempatan, baik itu nikmat harta benda, amanah, jabatan, tanggung jawab yang lainnya. Mungkin itu bisa berupa nikmat. Akan tetapi pada saat ini kita sudah mulai lupa dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita sedikit keliru memahami dengan apa yang sudah Allah limpahkan, dengan yang sudah Allah berikan kepada kita. Terkadang kita ikut bagaimana bola, ikut bagaimana yang pernah disampaikan oleh Qarun, yang mana saat ini kalaupun kita mendapatkan sedikit harta, maka kita sebut mendapatkan harta Qarun. Ketika sedang berusaha, beginilah daripada usaha dan lain sebagainya. Begitu juga yang diungkapkan oleh Qarun ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Qarun disampaikan kepada saudaranya, ini adalah hasil jerih payah daripada usahaku, ilmuku, dan juga hasil pergaulanku. Disampaikan oleh Qarun sehingga beliau menumpuk harta yang begitu banyak. Pada saat ini ketika mendapatkan harta ini, harta Qarun, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ucapan ini tidak sedikit terlontar dari lidah kita. Bahkan mungkin tadi sebelum hadir kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari ini, juga perkataan itu terlontar. Iya, itu disengaja ataupun itu tidak disengaja. Akan tetapi ketika dilihat dari makna apa yang disampaikan Qarun, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah bentuk daripada kita ingkar dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apapun yang saat ini kita nikmati, apapun yang saat ini sedang kita pakai, apapun yang saat ini sedang kita kuasai, tidak lain dan tidak bukan, semuanya itu adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita memahami daripada kalimat syukur hanya sekedar mengucapkan lafaz hanya harus syukur, bahwasanya kalimat syukur secara makna adalah pemberian hadiah dari Tuhan kepada hambanya, bahwasanya ia sudah melaksanakan kewajibannya. Hanya sekarang berbalik bagaimana hamba memenuhi kewajiban kepada sang pemberi nikmat itu sendiri. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita lihat dengan keadaan alam pada saat ini, bencana alam tidak pernah berhenti. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan saat ini ketika turunnya hujan. Kata Rasulullah, ketika turunnya hujan beliau berdoa, wahai Tuhan, yang mengharapkan turunnya hujan, dan di situ didatangkan kebaikan daripada hujan itu sendiri. Setelah turunnya hujan, fa'ambatnahu fiha, maka setiap apa yang tadi mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kebaikan yang diharapkan. Tetapi kata Rasulullah, liman kafara, bagi yang ingkar dan kufur dengan nikmat, yang ingin mengatur daripada apa yang sudah Allah tetapkan,
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pertanyaan Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, kami sebagai senior para anbiya, apa bedanya kami dengan Muhammad?" Beliau juga Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Musa, seluruh nabi dan rasul selain daripada Muhammad, kalian berdakwah menyampaikan tauhid, mengharapkan ridhoku. Kalian memohon ridhoku. Tetapi dengan Muhammad, sebelum saya berbuat, sebelum saya melaksanakan apa yang mestinya saya laksanakan, saya bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, ridhokah engkau dengan apa yang sudah saya tetapkan? Senangkah engkau dengan apa yang akan saya berikan?" Itulah perbedaan antara kalian dengan Muhammad, wahai Musa. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar kalimat ini, tentu tidak ada lain dengan tidak ada perkataan bahwasanya kalimat syukur alhamdulillah. Pada detik ini kita menjadi hamba Allah, terkhusus menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sebelum Allah berbuat yang dipinta oleh Rasulullah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, jangan pernah ada satupun daripada umatku menjadi penghuni neraka." Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar pernyataan ini hati kita riang. Masya Allah, kita akan menjadi penghuni surga sesuai pesanan Rasulullah SAW. Tetapi rasa yang gembira itu terkadang kita lalaikan, kita nafikan begitu saja. Ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai apa yang sudah disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nabi kita dan rasul kita, diberikan nikmat umur, kita lupa kepada Allah. Diberikan nikmat sehat, kita sombong. Diberikan nikmat kekuasaan dan jabatan, angkuh dan tidak pernah bisa untuk mengerti. Maka ketika saat ini datangnya bencana alam, longsor, badai, banjir, bahkan rasa risau, takut yang ada di hati kita, jangan mencari kambing hitam, tetapi sesungguhnya kita sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita lupa dengan diri kita dan juga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita kufur kepada Allah, maka akan Allah berikan ujian berupa azab, yang itu secara besar ataupun itu secara kecil. Tetapi ketika kita bersyukur kepada Allah, yang namanya azab akan Allah jauhkan, maka nikmatnya akan dilipat gandakan, dan kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maka mudah-mudahan apapun yang saat ini ada dengan kita, mari kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tadrijus Shalihin bahwasanya bersyukur itu adalah dengan cara lisan kita mengapaskan, mengucapkan, menyebutkan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Apakah itu boleh? Boleh, dan itu yang dianjurkan. Sebagaimana disampaikan dalam surat Duha,
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan apapun nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sebutkan semua nikmat itu. Bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sudah diberikan nikmat merasa kurang, kita mengeluh, itulah bentuk kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu dengan cara meyakinkan hati kita, membenarkan bahwasanya apa yang kita dapatkan pada saat ini, apa yang saat ini sedang kita miliki, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita. Dan terakhir, syukur itu dengan cara anggota badan, perbuatan kita. Salah satu contohnya, kita berhadir pada saat ini, pada detik ini, untuk bermunajat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba Allah yang bersyukur untuk hambanya itu sendiri. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun baikan fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfuru. Kalimat ini adalah bentuk kalimat kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang saat ini ada, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang belum, bahkan enggan untuk berhadir bersama kita di sini, bukan berarti mereka belum terpanggil imannya, bukan berarti mereka sedang sibuk dan apa lain sebagai macamnya. Tetapi yakinlah bahwasanya Allah memang belum menghendaki mereka untuk duduk bersama kita di sini. Jadi bekal kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali minas shalihin wa musallin. Allahumma nawwir qulubana bi imanika wa ta'atik wa tsabbit aqdamana 'ala dinika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwan allazina yujahiduna fi sabilika ulaika humul khassah allazi yujahiduna. Allahumma sahhil umurana wa umur ashabina wa li jami'i ikhwanina allazina yujahiduna fi sabilika. Allahumma wahhid saffana wa nawwir qulubana ووحدنا بإيمانك واختمنا بإيمانك واحينا بإيمانك وأمتنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu istaqimu wa'tadilu sadrul qaram. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Atimu suful awal fal awal. Barakallahu fikum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Eh.